Yo guys, selamat datang di channel Pen Cerita Manhwa. Kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari petualangan Kim Jae-hyuk menjadi yang terkuat. Dan ini bagian ketiga dari cerita kali ini. Dan pastikan kalian sudah menonton episode pertamanya biar nyambung alur ceritanya. Kalian bisa cek di playlist untuk video yang lainnya. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai ceritanya. Tak terasa, 1 bulan terlewati dengan latihan yang intens demi keluar dari lingkaran pembulian. Kembali ke masa kini, setelah pulang sekolah, terlihat orang-orang berkumpul siap menyaksikan pertarungan antara Jae-hyuk dan Sangbom. Jae-hyuk melangkahkan kaki dengan gemetaran bersama Min Chae. Ia berusaha menguatkan hati, bertekad mengalahkan Sangbom, walau tubuhnya gemetaran, keringat bercucuran. "Apa kau sudah siap?" tanya Min Chae. Jae-hyuk menjawab, "Ya, tapi apa yang kau tulis pada kertas yang kau lempar itu? Kenapa Sangbom begitu marah padaku?" Lalu Min Chae mengingatkan, "Apa sekarang waktunya memikirkan itu? Yang harus kau pikirkan sekarang hanyalah cara untuk menang." Kembali ke malam sebelumnya, terlihat Min Chae menawarkan sebat pada Jae-hyuk. Ia berkata, "Apa kau gugup? Ini tidak akan menjadi masalah besar. Fokus saja pada pertarungan, jangan ragu-ragu." Jae-hyuk menimpali, "Hei, gugup itu kan manusiawi. Lagian ini pertama kalinya bagiku untuk bertarung." Lalu Min Chae meminta Jae-hyuk untuk memperlihatkan otot perutnya. Terlihat, kini, otot pada perut Jae-hyuk sudah mulai terbentuk, berkat pelatihan yang diberikan Min Chae. "Lihat, kau sudah cukup kuat untuk bertarung. Apa kau pikir, setiap hari menggendongku itu tanpa alasan, kau akan dicap sebagai orang yang sudah berubah? Kau tidak akan bisa menang jika kau tidak melakukan apapun, percaya dirilah," ujar Min Chae menyemangati. Sembari memakai kembali bajunya, Jae-hyuk berkata, "Hei Min Chae, sampai kapan kau akan memanggilku pecundang bodoh? Aku merasa tidak enak dipanggil seperti itu terus." "Dasar bodoh, beraninya kau mencoba mengubah topik, kau memang pintar mengatakan sesuatu." Dengan sikap menggoda Min Chae menjawab, "Baiklah, jika kau menang, aku akan memanggil namamu, dasar pecundang." Lalu Min Chae memberikan pemantik api, seraya berkata, "Saat bertarung nanti, gunakan ini, tinjumu akan menjadi lebih kuat." "Oh, terima kasih. Aku pasti akan memenangkan pertarungannya dan mengembalikannya," ujar Jae-hyuk. Kembali ke masa kini, terlihat Jae-hyuk berdiri gagah menghadap Sangbom. Melihat itu, Sangbom terkekeh. "Kekeke, siapa ini? Berani menantangku bertarung? Apa kau berubah karena stres belajar?" Jae-hyuk menimpali, "Aku tidak berubah karena itu." Mendengar itu, sontak, mereka semua tertawa. "Hahaha, lihat jawaban jabingan ini, lucu sekali." Sembari bersiap dengan tinjunya, Sangbom berkata, "Hei pecundang, berapa banyak pukulan yang kau inginkan? Kali ini, aku akan memberikan pukulan sesuai dengan yang kau katakan." Dengan tak gentar, Jae-hyuk menimpali sembari bersiap, "Hei Jo Sangbom, kau yang katakan terlebih dahulu, berapa banyak pukulan yang kau inginkan? Aku akan memberimu 100 kali lipat dari apa yang kau katakan." Orang-orang yang menonton itu pun tertawa mendengarnya, begitupun dengan Sangbom. "Hei Jae-hyuk, apa kau mengejekku? Apa kau salah minum obat tadi malam?" Lalu Sangbom melesatkan pukulannya. Secara bersamaan, Jae-hyuk juga melesatkan pukulannya. Akan tetapi, pukulan Sangbom mendarat terlebih dahulu karena lengannya yang panjang, sehingga tubuh Jae-hyuk sedikit goyah. Tak memberikan jeda pada Jae-hyuk, Sangbom langsung memberikan serangan lanjutan di arah samping, disusul dengan serangan lutut tepat mengenai perut, lalu memberikan serangan beruntun dengan tangan kanannya memegang kepala Jae-hyuk agar tidak dapat menciptakan jarak. Melihat itu, para penonton mengejek Jae-hyuk. "Wah, aku tahu akan berakhir seperti ini, tapi kenapa harus secepat ini? Kekuatan Sangbom sangat kuat dan cepat. Ini tidak seru, kalau seperti ini kenapa pecundang itu menantangnya?" Lalu Jae-hyuk meminta Sangbom untuk berhenti. Dengan berlinang air mata, Jae-hyuk meminta maaf. Mendengar itu, Sangbom melambaikan tangan dengan ekspresi mengejek. "Baiklah, ayo kita hentikan ini, melakukan ini membuatku merasa sangat lemah." Namun, setelah ia mengatakan itu, Sangbom langsung melesatkan tendangan, sehingga tubuh Jae-hyuk terpental dan membentur dinding di belakangnya. Dilanjut dengan serangan beruntun lagi. "Hahaha, bagaimana aku bisa mengakhiri hal menyenangkan ini? Bukankah kau yang meminta ini, jabingan pecundang?" Jae-hyuk pun kebingungan dengan apa yang harus ia lakukan. Sembari berusaha menahan serangan Sangbom, pikiran Jae-hyuk berkecamuk kemana-mana. "Aku tidak bisa berbuat apa-apa, tidak sedikit pun. Walaupun aku sudah berlatih keras dengan bimbingan Min Chae, aku sangat takut sampai aku tidak bisa memberikan serangan balik." Di saat Jae-hyuk hampir putus asa, ia mengingat perkataan Min Chae di malam sebelumnya. "Hei jabingan, apa kau tahu hal paling penting untuk bertarung, yaitu mental?
jika mentalmu ciut, kau pasti akan kalah, kau harus sebisa mungkin untuk menjaga mentalmu tetap kuat dan tidak goyah. Dalam ingatan itu, Min Chai juga sempat memberi sedikit contoh untuk keluar dalam situasi sulit saat pertarungan. Akan kutunjukkan cara keluar dari situasi terdesak. Pertama-tama, dekati lawanmu dan gunakan berbagai cara agar lawanmu menjauh. Seketika itu juga, tatapan Jae-hyuk berubah tajam, lalu ia langsung merangkul Sang Bom dan langsung menggigit telinga Sang Bom. Benar saja, Sang Bom langsung melepaskan Jae-hyuk dan menciptakan jarak antara mereka. Melihat kesempatan itu, Jae-hyuk langsung memberondoli Sang Bom dengan pukulan, lalu Jae-hyuk melesat dan mencoba mentekel Sang Bom. Terlihat, Sang Bom pun langsung terjatuh sekaligus terbentur dengan tembok di belakangnya. Tak berhenti di situ saja, Jae-hyuk langsung memberondoli Sang Bom lagi dengan pukulannya. Dasar kau, Sang Bom jabingan, kenapa kau selalu mengganggu kehidupan sekolahku? Kalau bukan karenamu, aku akan bersekolah dengan tenang seperti orang normal, ujar Jae-hyuk mengeluarkan semua unek-unek di hatinya. Orang-orang di sana pun sangat terkejut tak menyangka, mulut mereka menganga saking terkejutnya melihat itu. Min Chai mendecih, TSK, dasar jabingan kecil ini, jangan terlalu bersemangat seperti itu, ini belum selesai. Dan benar saja, Sang Bom memberikan tendangan ke perut Jae-hyuk untuk menciptakan jarak dan keluar dari situasi terdesaknya. Saat Jae-hyuk lengah, Sang Bom langsung mendekap, memberikan kuncian pada Jae-hyuk. Dikatakan bahwa kuncian ini disebut guillotine shock, atau menekan pembuluh darah nadi. Dijelaskan bahwa tidak ada cara lain untuk keluar dari teknik ini selama lawan yang terkunci belum pingsan. Merasa tertekan, Jae-hyuk berusaha melepaskan diri dari kuncian itu. Tak lama ia menyadari bahwa dirinya membawa pemantik api. Tanpa berpikir lama-lama, Jae-hyuk langsung menyalakan pemantik api itu dan langsung mengarahkan pada tangan Sang Bom yang mengunci lehernya. Sang Bom pun melepaskan kunciannya, ia berteriak keras sembari memegangi tangannya yang terbakar. Tak memberi jeda, Jae-hyuk langsung memberikan serangan low kick, tepat ke lutut Sang Bom, dilanjut dengan serangan pukulan, dan itu, tepat mengenai dagu Sang Bom. Karena pukulan terakhir itulah, Sang Bom langsung pingsan dibuatnya. Suasana di sana pun hening seketika. Tak lama suara pun bergema, menyuarakan rasa terkejut mereka. Mereka tak percaya bahwa Sang Bom dapat dikalahkan oleh seorang pecundang. Menyadari situasi yang tak menguntungkan, Jae-hyuk langsung lari, karena dirinya tahu bahwa Sang Bom memiliki beberapa bawahan. Ia takut bawahannya akan mengeroyok dirinya. Keesokan harinya, di mana berita Jae-hyuk mengalahkan Sang Bom tersebar dengan begitu cepat, hampir semua orang di sekolah SMA Youngmin mengetahui hal itu. Beberapa hari Jae-hyuk menjalani kehidupan sekolahnya dengan damai. Kemudian Shin memperlihatkan Sang Bom yang memasuki kelas dengan wajah yang lesu. Orang-orang di sekitarnya pun menatapnya tanpa henti. Dikatakan bahwa setelah kekalahan telak melawan Jae-hyuk, Sang Bom tidak masuk sekolah selama 3 hari. Saat Jae-hyuk melihat Sang Bom masuk kelas, ia sedikit terkejut sekaligus panik. Ia takut bahwa Sang Bom akan membalas dendam pada dirinya. Akan tetapi, itu hanya sebatas imajinasinya saja. Pada kenyataannya Sang Bom bahkan tidak menatap wajah Jae-hyuk. Saat jam istirahat dimulai, Jae-hyuk dikejutkan dengan kaki seseorang yang menoelnya dari belakang. Terlihat itu adalah Min Chai dengan lipatan kertas di tangannya. Kertas itu pun Min Chai lemparkan ke arah Jae-hyuk. Saat Jae-hyuk membukanya, terdapat satu permintaan Min Chai pada Jae-hyuk. Min Chai memintanya untuk membelikan roti. Tidak ada alasan bagi Jae-hyuk untuk menolaknya karena Min Chai memiliki peran penting dalam hidupnya. Namun, hari-hari yang damai itu tak bertahan lama. Setiap kali Jae-hyuk berjalan di lorong sekolah, banyak orang yang menyapanya karena rumor yang beredar. Para berandalan dari kelas lain mulai mengganggunya walau hanya sebatas kata-kata sapaan. Selain itu, banyak para wanita juga yang mulai mengerumuninya dengan berbagai pertanyaan yang mereka miliki. Dan ada juga, sekumpulan orang-orang yang memiliki kesan mendalam terhadap keberanian Jae-hyuk. Mereka menganggap bahwa Jae-hyuk adalah seorang pahlawan yang membela para pecundang. Kemudian Shin berpindah, memperlihatkan Min Chai yang memakan roti sembari menduduki Jae-hyuk. Dijelaskan, bahwa mengalahkan Sang Bom bukan berarti mendapatkan kedamaian selamanya, akan selalu ada orang yang datang mengganggunya suatu saat nanti. Oleh karena itu, Jae-hyuk harus terus melatih dan mengasah kemampuannya dengan berolahraga dan latihan yang rutin. Singkat cerita, di malam harinya, terlihat, Jae-hyuk sedang mengajari Min Chai belajar. Hei Min Chai, sebelum belajar, bisakah tunjukkan nilai ujian tengah semesternya? Mendengar itu Min Chai sedikit terkejut. Dengan nada sarkastis Min Chai menimpali mempertanyakan kenapa dirinya harus menunjukkan nilainya. Lalu Jae-hyuk menjelaskan bahwa dirinya harus memeriksa nilai ujiannya agar bisa evaluasi belajar ke depannya. Dengan kesal mau tidak mau Min Chai menurutinya sembari menggerutu. TSK, sial sekali, dasar jabingan pecundang. Saat Jae-hyuk melihatnya, ia dibuat sangat terkejut dengan nilai yang Min Chai dapatkan. Lalu Jae-hyuk mempertanyakan, Hei Min Chai, bukannya kau mengikuti ujian yang sama denganku? Kenapa kau bisa mendapatkan nilai seperti ini? Tak mau kalah Min Chai menimpali.
Apa? Bukankah sebagai guru les kau harus mengajariku dengan baik? Min Chae pun maju dan mencengkeram baju Jae-hyuk. Kenapa? Kau kesal padaku? Karena aku membantumu belajar bela diri dan menang pada akhirnya? Bukankah kau juga harus bertanggung jawab dengan nilaiku? Dengan panik Jae-hyuk menimpali sembari menjaga jarak. Hei, tenanglah. Sebelumnya terima kasih sudah membantuku. Tapi, tidak peduli seberapa kerasnya kau belajar, kau juga harus berusaha keras. Apa? Apa maksudmu usahaku tidak cukup? Apa kau pikir aku tidak berusaha dengan keras? Timpal Min Chae dengan tatapan tajam. Perdebatan antara mereka pun semakin intens, antara menasehati dan penolakan terus-terusan bergema di ruangan itu. Tak lama Jae-hyuk dikejutkan dengan ibunya yang secara tiba-tiba membuka pintu dengan keras. Seketika itu juga perdebatan Jae-hyuk dan Min Chae berakhir. Ibunya berkata, "Anak-anak, ibu bawakan apel untuk menemani kalian belajar." Sikap Min Chae seketika itu juga berubah drastis. Sisi imut dan manis Min Chae keluar saat ini. Sembari mendekati ibu Jae-hyuk, ia menyapanya dan lalu berterima kasih atas apel yang dibawakan ibu Jae-hyuk dengan seringai manis. Sebelum pergi, ibu Jae-hyuk menyemangati mereka. Setelah itu sesi belajar pun dimulai. Jae-hyuk mulai mengajari Jae-hyuk matematika. Ia menuliskan sebuah rumus dan menjelaskannya secara detail agar mudah dipahami oleh Min Chae. Akan tetapi, selayaknya kita dalam pelajaran matematika, Min Chae mengeluh dan mengatakan bahwa pelajarannya sulit dipahami. Waktu pun berlalu begitu saja, tak terasa jam sudah menunjukkan 1:30 malam. Dan pada akhirnya belajar pun selesai. Sebelum tidur Min Chae meminta Jae-hyuk untuk mengikutinya sebentar. Beberapa saat setelah itu, terlihat, kini, mereka berdua sudah berada di luar rumah. Apa kau harus mengajakku keluar hanya untuk nyebat? Awasi terus pecundang. Aku tadi melihat seorang polisi yang sedang patroli di sana. Oh iya Min Chae, bukannya kau pernah bilang kalau aku menang kau akan memanggilku dengan nama? Dengan cukup terkejut menanyakan kapan dirinya pernah mengatakan hal seperti itu, tak lama ia mengingatnya. Seketika ekspresi Min Chae pun berubah. Apa itu sesuatu yang sangat dikhawatirkan? Gumam Jae-hyuk dalam hatinya. Dengan ekspresi imut menggemaskan, Min Chae berkata, kau sudah berusaha memenangkan pertandingan itu Jae-hyuk Kim. Melihat itu, wajah Jae-hyuk memerah, matanya terbuka lebar. Ia tak percaya Min Chae bisa seperti itu.